Halo guys, hari ini kita akan membahas tentang film berjudul The Other Side of the Door. Film yang dirilis pada tanggal 24 Februari 2016 ini berkisah tentang seorang ibu yang rela melakukan ritual untuk bisa berkomunikasi dengan arwah putranya. Bagaimana kisahnya? Yuk kita ulas. Maria dan Michael adalah sepasang suami istri yang tinggal di India. Mereka berdua hidup bahagia dan sudah dikaruniai dua orang anak bernama Oliver dan Lucy. Awalnya kehidupan mereka baik-baik saja, sampai akhirnya suatu hari terjadi kecelakaan mobil yang merenggut nyawa Oliver. Pada saat kejadian naas tersebut terjadi, Maria sedang berada dengan kedua anaknya di dalam mobil. Mobil tersebut masuk ke dalam sungai dan Maria tidak dapat menyelamatkan Oliver. Dia hanya bisa menyelamatkan Lucy karena pada saat itu Oliver kakinya tersangkut di kursi mobil dan air sudah terlanjur memenuhi mobil tersebut. Karena kejadian tersebut, Maria merasa depresi dan terus saja menyalahkan dirinya atas kematian Oliver. Puncaknya, Maria pun melakukan percobaan bunuh diri dengan meminum pil dalam jumlah yang cukup banyak sehingga dia overdosis. Untungnya pada saat itu Michael mengetahui dan dengan sigap dia membawa Maria ke rumah sakit terdekat. Setelah Maria tersadar, ia sudah ada di rumah sakit ditemani dengan Lucy, Michael, dan juga pembantu mereka bernama Picky. Di sini Picky mencoba menceritakan bahwa ia juga sebelumnya memiliki seorang anak perempuan, namun anaknya tersebut sudah meninggal dikarenakan tenggelam. Picky memberitahu Maria bahwa di kampung halamannya, yaitu di selatan India, ada sebuah kuil tua yang dipercaya orang-orang bahwa kuil itu merupakan batas antara orang hidup dan mati. Picky pun memberitahu bahwa ada sebuah ritual yang bisa membuat seorang yang masih hidup dapat berkomunikasi kembali dengan orang yang sudah meninggal. Dan di sini Picky menyarankan Maria untuk melakukan ritual tersebut agar dapat berkomunikasi dengan Oliver. Ritual tersebut dilakukan dengan cara membawa abu dari jenazah Oliver ke kuil tersebut, menaburkannya ke depan pintu kuil tersebut, dan menunggu Oliver sampai datang. Namun, Picky memberitahu bahwa ada syarat yang harus dilakukan bila ingin melakukan ritual tersebut. Syaratnya adalah pada saat Maria sudah berhasil berkomunikasi nantinya dengan Oliver di kuil tersebut, ia tidak boleh membuka pintu dari kuil tersebut. Dan seberapapun Oliver memohon untuk masuk ke dalam kuil tersebut, Maria tidak boleh membuka pintu tersebut. Setelah Maria memikirkan masak-masak berhari-hari, ia pun setuju untuk pergi ke kampung halaman Picky untuk melakukan ritual tersebut. Ia pun membakar jenazah Oliver dan membawa abunya ke kuil tersebut. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Maria pergi ke kuil tersebut tanpa memberitahu Michael. Ia mengatakan ke Michael jika dia pergi hanya untuk menenangkan diri. Setelah menaburkan abu Oliver di depan pintu kuil, Maria pun masuk ke dalam kuil, mengunci diri di dalam kuil dan menunggu sampai Oliver datang. Sampai akhirnya terdengar suara-suara aneh di pintu kuil tersebut, dan ketika Maria mendekat, akhirnya disitulah terdengar suara Oliver dan mereka pun berkomunikasi. Maria merasa sangat senang sekaligus sedih karena sudah bisa berkomunikasi kembali dengan Oliver. Ia mengucapkan kalimat selamat tinggal dan juga mengucapkan betapa ia menyayangi Oliver. Ia pun mengatakan bahwa ia meminta maaf karena tidak dapat menyelamatkan Oliver pada saat kecelakaan sebelumnya. Oliver mengatakan bahwa ia tidak pernah membenci ibunya dan itu semua bukan kesalahan Maria. Di sini Maria sangat bahagia karena sudah berhasil mengeluarkan unek-uneknya. Namun tiba-tiba Oliver mengatakan bahwa ia sangat ingin masuk ke dalam ruangan tersebut. Maria pun menyampaikan kepada Oliver bahwa mereka tidak bisa untuk bertemu karena peraturannya Maria tidak boleh membuka pintu tersebut. Oliver terus memohon sambil mengatakan bahwa di luar sangat gelap dan dingin. Oliver ingin memeluk Maria.
Maria hanya bisa menangis sambil mengatakan bahwa ia tidak bisa melakukan itu. Sampai akhirnya Oliver pun mengatakan bahwa ia sudah harus pergi. Maria pun langsung menangis dan mengatakan jangan pergi dulu karena mereka baru saja mengobrol sebentar. Berikan waktu beberapa menit lagi dan ia akan ikhlas melepaskan Oliver. Namun karena Oliver terus saja mengatakan bahwa dia memang sudah harus pergi, Maria pun refleks untuk membuka pintu itu karena ingin menahan Oliver. Dan ketika ia membuka pintu tersebut, yang didapati hanyalah angin dan kekosongan. Tidak ada Oliver ataupun siapapun di depan pintu tersebut. Akhirnya Maria pun kembali pulang di mana dia sudah disambut oleh Lucy, Michael, dan juga Vicky, serta anjing kesayangan mereka. Sampai suatu hari, ketika Lucy sedang bermain piano sendirian, Maria menghampiri Lucy dan ia sangat kaget ketika melihat di atas piano Lucy ada boneka harimau yang merupakan boneka milik Oliver. Maria sangat kaget melihat boneka itu karena ia sangat yakin boneka itu ikut dikuburkan dan dibakar bersama dengan jenazah Oliver. Ia bertanya kepada Lucy apakah Vicky yang memberikan boneka itu kepada Lucy. Lucy hanya menjawab bahwa Oliver sudah kembali. Seiring dengan statement dari Lucy tersebut, tiba-tiba piano yang dimainkan Lucy bergerak dengan sendirinya, padahal Lucy tidak memainkan piano tersebut. Dan lagu yang dimainkan di piano itu adalah lagu kesayangan Oliver. Dan di situ Maria yakin bahwa Oliver benar-benar sudah kembali ke rumah itu. Maria pun tampak sangat senang. Dia tidak takut sama sekali, melainkan dia sangat senang karena Oliver sudah kembali. Meskipun wujud Oliver tidak terlihat, namun Oliver kembali bergabung di rumah itu. Maria dan Lucy pun menyembunyikan ini dari Michael, karena dia merasa waktunya belum tepat untuk memberitahu Michael apa yang sebenarnya terjadi. Setiap malam sebelum tidur, Maria selalu masuk ke kamar Oliver dan ia membacakan dongeng untuk Oliver. Di sini kita diperlihatkan bahwa memang ada arwah Oliver di ruangan tersebut. Seperti setiap malam akan ada buku dongeng yang jatuh dari raknya ketika Maria masuk yang menandakan bahwa Oliver minta dibacakan dongeng. Nanti setelah Maria mengambil buku tersebut, kursi bacanya pun akan bergerak sendiri yang menandakan Maria harus duduk di kursi tersebut sambil membacakan dongeng kepada Oliver. Namun Maria tidak takut sama sekali. Dia justru senang dan terus memperlakukan Oliver seperti seolah-olah Oliver ini masih hidup. Sampai suatu hari, kejadian aneh pun menimpa rumah mereka. Seluruh tanaman yang ada di rumah mereka tiba-tiba saja kering dan mati. Bahkan ikan-ikan yang ada di kolam mereka pun ditemukan mati tanpa sebab yang jelas. Di sini Vicky sudah memiliki firasat bahwa Maria pasti melanggar aturan di kuil tersebut. Ia pasti sudah membuka pintu ketika sedang berkomunikasi dengan Oliver sehingga kejadian aneh ini terjadi. Sampai puncaknya suatu malam ketika hujan deras, Maria mendapati di depan rumahnya ada seseorang yang berdiri sambil membaca-baca mantra yang ia tidak ketahui dengan jelas. Orang itu adalah seseorang dari suku Agori yang dipercaya dapat berkomunikasi dengan dunia lain. Jadi sepertinya dia merasakan bahwa di rumah Maria itu ada makhluk jahat sehingga ia datang membaca mantra ke depan rumah tersebut. Di situ pun terlihat Maria berusaha mengusir orang tersebut. Dan ketika Maria hendak balik ke rumahnya, tiba-tiba saja ia dikejutkan dengan sosok makhluk yang sangat seram dan dia mengejar Maria. Ketika makhluk itu sudah hilang, Maria pun segera masuk ke dalam rumah di mana sudah ada Vicky yang memelototi Maria. Vicky mengomeli Maria karena ia yakin Maria pasti sudah melanggar aturan di kuil tersebut. Vicky juga mengatakan karena Maria sudah membuka pintu dari kuil tersebut, maka ia telah membangunkan Mirtu. Mirtu adalah penjaga pintu dunia arwah. Dan saat ini Mirtu datang ke situ untuk menjemput Oliver kembali ke dunia orang mati. Dan di sini disampaikan Vicky bahwa Oliver yang ada saat ini bukanlah Oliver yang dulu.
Oliver kini telah berubah menjadi roh jahat. Ia mengatakan hanya ada satu cara untuk menghentikan semua kutukan ini, yaitu dengan cara membakar seluruh barang maupun kenangan apapun yang masih tersisa tentang Oliver. Di sini Maria tidak menghiraukan ucapan Picky dan hanya meninggalkannya begitu saja. Sampai akhirnya suatu hari, Picky pun berinisiatif untuk membakar barang-barang Oliver di saat Maria, Michael, dan Lucy sedang makan di luar. Namun, ketika Picky sedang berusaha membakar barang-barang Oliver, ia dikelabuhi seperti seolah-olah melihat mendiang putrinya berada di kolam rumah Maria. Ia pun langsung mendatangi kolam tersebut dan naasnya ia pun tewas tenggelam. Ketika Maria, Michael, dan Lucy telah sampai di rumah, mereka mendapati Picky yang sudah meninggal dunia ada di kolam rumah mereka. Maria pun segera menyadari bahwa ini semua memang ulah dari arwah Oliver. Malam harinya, Maria pun membakar barang-barang Oliver sebelum ada korban jiwa selanjutnya. Saat Michael pulang kerja dan dia mendapati sudah ada api di mana membakar foto-foto dan juga mainan Oliver, ia pun sangat kaget dan bertanya kepada Maria mengapa ia melakukan itu. Maria pun berusaha menjelaskan kepada Michael apa yang dialaminya sebelumnya, namun Michael tidak percaya dan menganggap Maria sudah gila. Maria pun meminta Lucy untuk menceritakan semua kejadian-kejadian sebelumnya kepada ayahnya. Namun di sini Lucy malah mengatakan bahwa ia tidak tahu apapun, sehingga Michael semakin yakin bahwa Maria membutuhkan pertolongan medis. Michael pun hendak pergi ke rumah sakit malam itu juga untuk mencari pertolongan ke Maria. Ia pun mengunci Maria di kamar, sedangkan ia membawa Lucy untuk pergi malam itu. Namun, ketika hendak keluar rumah, tiba-tiba di depan rumah mereka sudah dipenuhi dengan orang-orang dari suku Agori yang membaca mantra-mantra tidak jelas. Michael pun membawa Lucy masuk kembali ke dalam rumah sambil menelpon polisi mengatakan bahwa ada sekumpulan orang aneh di rumah mereka. Di sini tubuh Lucy sudah dirasuki oleh arwah Oliver, sehingga Lucy pun membunuh anjing mereka. Michael yang melihat kejadian tersebut sangat heran dan bertanya kenapa Lucy melakukan hal tersebut. Namun Lucy malah menusuk Michael dengan pisau. Maria yang tiba-tiba saja mendapatkan kekuatan Hulk entah dari mana, ia pun berhasil membuka pintu yang tadi dikunci. Ia pun segera berlari mencari di mana Lucy dan Michael karena Maria menyadari bahwa Lucy sudah dirasuki oleh roh jahat Oliver. Akhirnya Maria pun berhasil menemukan Lucy yang sudah ada di lantai dikelilingi oleh orang-orang dari suku Agori. Jadi orang-orang dari suku Agori ini seperti sedang melakukan ritual untuk pengusiran setan dan mereka siap untuk membunuh Lucy. Untungnya ketika pisau itu hendak ditusukkan ke tubuh Lucy, Michael pun dengan sigap datang dan memegang pisau tersebut sehingga Lucy tidak jadi dibunuh oleh orang-orang suku Agori tersebut. Maria pun dengan cepat berlari ke arah Lucy dan ia memeluk tubuh Lucy. Di sini ia berkomunikasi dengan roh Oliver yang ada di tubuh Lucy. Ia mengatakan bahwa Oliver lebih baik masuk ke tubuh Maria dan meninggalkan tubuh Lucy. Oliver pun setuju dan ia pun meninggalkan tubuh Lucy dan kini masuk ke dalam tubuh Maria. Orang-orang dari suku Agori ini yang sudah menyadari bahwa kini roh jahat itu ada di tubuh Maria pun mereka langsung menusuk perut Maria dan Maria pun meninggal dunia. Di akhir film kita diperlihatkan Maria yang tiba-tiba saja terbangun karena mendengar suara Michael. Ketika Maria terbangun, ia sudah ada di suatu tempat yang ternyata tempat tersebut adalah kuil yang saat itu didatangi Maria ketika ingin bertemu Oliver. Yang artinya Michael pun melakukan ritual di kuil tersebut. Michael mengatakan ia sangat ingin membuka pintu tersebut karena ingin melihat wajah Maria. Maria pun segera berlari untuk mencegah Michael melakukan hal tersebut. Dan film pun tamat. Terima kasih ya udah nonton videonya. Bye.